Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 dari subtema 1 di tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini yang terlihat pada layar, yang pertama adalah unsur-unsur iklan. Nah, seperti hal yang kita lihat ya di sini, bahwa iklan itu memiliki unsur-unsur di dalamnya. Materi yang kedua adalah perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Kemudian yang ketiga adalah mengenal tangga nada. Tiga materi ini akan kita coba bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah unsur-unsur iklan, di mana materi ini bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Untuk membuat iklan yang menarik dan efektif, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Unsur-unsur tersebut antara lain nama produk yang dijual, gambar yang menarik, tampilan ya, gambar itu terkait masalah tampilannya, kemudian kalimat iklan, serta yang terakhir adalah keunggulan produk. Jadi keunggulan barang yang kita beli itu apa keunggulannya. 4 hal ini adalah bagian yang kita sebut dengan unsur-unsur yang ada pada iklan. Nah, seperti hal yang kita lihat di sini ada contoh iklan ya, walaupun iklannya dalam bentuk leaflet atau spanduk. Nah, di sini bisa kita perhatikan baik-baik bagian-bagian yang ada pada unsur-unsur iklan. Yang pertama adalah ada tulisan antar pesan. Nah, antar pesan ini adalah bagian dari keunggulan produk. Jadi produknya itu bisa diberikan secara pesanan. Nah, jadi bisa dipesan melalui WA atau sejenisnya. Kemudian ada lagi namanya harga produk. Nah, di sini kurang jelas ya, tapi sebenarnya di sini ada harga produknya itu berapa dijualnya. Kemudian ada lagi namanya kalimat iklan. Seperti hal yang tadi kita sudah utarakan, ada unsur-unsur iklan. Di sini ada kalimat iklan, depot air minum isi ulang. Kemudian ada nama produknya. Produknya yang dijual apa namanya? Di sini ada tulisan Aquadam. Nah, ini adalah produk yang dijual oleh spanduk atau unsur-unsur iklan di sini. Kemudian ada lagi namanya kalimat iklan dan keunggulan produk. Nah, di sini ada kalimat iklannya nih. Diproses secara mikrofiltrasi, ozonisasi, dan ultraviolet. Nah, ini bagian dari kalimat iklan yang menyatakan keunggulan iklan. Jadi air minum ini diproses secara mikrofiltrasi, ozonisasi, dan ultraviolet. Jadi ada 3 tahap dalam menghasilkan air minum mineral ini. Yang selanjutnya ada gambar iklan. Nah, iklannya begini. Jadi sebuah galon yang berisi tentang Aquadam. Nah, ini adalah contoh iklan yang terkadang kita sering melihatnya di jalan-jalan ya, dalam bentuk spanduk atau leaflet atau pamflet yang kita terima. Mudah-mudahan di sini dapat terbayangkan apa aja unsur-unsur iklan yang ada dalam bentuk seperti gambar ini. Pada dasarnya dari sekian banyak iklan yang kita sedang lihat atau sudah kita lihat, itu memiliki tujuan yang utama, yaitu adalah pada dasarnya atau pada prinsipnya iklan itu yang telah dibuat agar masyarakat mau membeli produk tertentu. Jadi produk yang ditawarkan itu supaya masyarakat membelinya dengan banyak, dalam jumlah banyak atau dalam jumlah tertentu. Ini adalah bagian utama dari tujuan dibuatnya dari sebuah iklan. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu perbedaan zat tunggal dan zat campuran.
Materi kedua ini adalah materi yang bersumber pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari materi sejenis. Contohnya air, garam, dan emas 24 karat. Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal. Contohnya adalah larutan gula. Kenapa disebut dengan campuran larutan gula? Karena terdiri dari air dan gula itu sendiri, sehingga disebut dengan zat campuran. Berdasarkan pengertiannya ya, karena terdiri dari beberapa. Di sini ada 2 kalau larutan gula. Kemudian dari perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran, di sini terlihat ada 3 ya, kita bedakan. Yang pertama adalah pada poin yang pertama terdiri dari satu macam zat penyusun. Nah, namanya zat tunggal, jadi cuma ada satu penyusunnya. Sedangkan zat campuran itu terdiri dari 2 macam atau lebih zat penyusun. Nah, bedanya jelas kalau di sini. Kalau tunggal cuma satu zat penyusunnya, kalau campuran ada 2 atau beberapa. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, di bagian zat tunggal ini tidak dapat dirubah lagi nih menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan zat campuran masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi bisa atau memiliki sifat yang asalnya masih terlihat. Kemudian yang ketiga adalah tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana secara kimiawi dan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Jadi setelah kita terima atau kita dapatin, kalau yang namanya zat tunggal itu tidak dapat diuraikan kembali. Beda hal dengan zat campuran. Kalau zat campuran itu kita dapat memisahkan dengan beberapa cara, diantaranya penyaringan, kristalisasi, sublimasi, distilasi, dan kromatografi. Contohnya apa? Nah, contoh dari zat campuran yang dapat dipisahkan adalah air laut. Nah, air laut itu kalau kita rasakan kan terasa asin. Nah, dengan dipisahkan dengan cara penyaringan atau dengan penguapan, maka air laut tersebut yang terdiri dari kadar garam dan air dapat dipisahkan menjadi garamnya saja dengan cara diuapkan di alam terbuka. Nah, ini adalah jelas nih ya, dari sini kita sudah mengenal perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Mudah-mudahan kamu bisa memahami materi kedua ini dengan baik dan sempurna. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Mengenal tangga nada. Nah, materi terakhir ini atau materi ketiga ini bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Urutan nada yang disusun secara berjenjang disebut dengan tangga nada. Jadi kalau kita ditanya tangga nada apa? Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Kenapa 1? Karena kembali lagi ke do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari atas 7 nada. Tangga nada diatonis terdiri dari, kalau diatonis terdiri dari yang pertama tangga nada diatonis mayor. Nah, ini contoh bagian dari tangga nada diatonis. Nah, kalau tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ini contoh tangga nada yang disusun secara diatonis mayor. Lagu dengan tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do.
Contohnya adalah lagu Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Indonesia Raya. Jadi emang lagu ini adalah lagu ciri khas dari tangga nada diatonis mayor dengan dinyanyikan secara gembira dan bersemangat. Nah, ini contoh susunan tangga nadanya, 1-1 setengah, 1-1-1 setengah, seperti hal yang ada di dalam kotak ini. Contoh dari tangga nada diatonis yang kita saksikan ini nomor 1. Nah, tangga nada diatonis mayor. Kemudian kalau kita perhatikan, selain tangga nada diatonis mayor, ada pula namanya tangga nada diatonis minor, yaitu tangga nada yang memiliki susunan nada 1 setengah, 1-1 setengah, 1-1. Lagu dengan tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. La itu atau disebut dengan A. Contohnya adalah lagu Gugur Bunga, Syukur, dan Himne Guru. Tangga nada diatonis minor dibedakan menjadi 3 jenis. Kalau mayor tidak dibedakan lagi, kalau tangga nada diatonis minor dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah tangga nada minor asli. Nah, adalah tangga nada minor yang hanya memiliki nada-nada pokok, belum mendapat nada sisipan. Nah, ini contohnya ya, urutan tangga nada minor asli 1-1, 1-1-1, 1-1, sesuai dengan tangga nada diatonis minor. Nah, hanya saja ini bagian tangga nada minor asli. Kemudian kalau kita perhatikan yang kedua dari tangga nada minor adalah tangga nada minor harmonis. Nah, tangga nada minor harmonis itu adalah tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras dan saat turun jaraknya tetap sama. Ini contohnya ya. A, B, C, D, E, F, gis, A, gis, F, E, D, C, B, A. Keterangannya kalau kita perhatikan, tanda crash yang seperti ini, pagar, untuk menaikkan setengah nada. Nah, di sini ada tanda crashnya untuk menaikkan setengah nada. Kemudian yang ketiga, tangga nada minor melodis. Adalah tangga nada minor yang nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras dan saat turun nada ke-6 dan ke-7 diturunkan setengah laras. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya hampir mirip ya tangga nada yang ini dengan yang ini. Hanya saja ketika nadanya ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah nada. Tandanya seperti ini ya. Ini adalah tanda crash. Nah, ketika naik dinaikkan setengah, ini pun dinaikkan setengah, dan ketika turun pun diturunkan setengah. Jadi ini adalah bagian dari tangga nada minor melodis. 3 hal ini adalah contoh tangga nada minor. Setelah menyaksikan penjelasan dan pembahasan dari materi 1 sampai dengan materi yang ketiga, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini untuk mengukur kemampuan kamu akan ketiga materi tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tidak perlu meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam mengerjakan soal-soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dengan menyaksikan video pembelajaran ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.